Kota Banda Aceh berada di ujung barat Pulau Sumatera, memiliki luas 61 km persegi yang terbagi dalam 9 kecamatan dengan 90 desa. Kota ini dihuni sekitar 265.000 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 43 jiwa per hektar. Mengusung visi mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah, Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin mengalami pertumbuhan yang kian signifikan. Dalam bidang syariat Islam, Kota Banda Aceh kini telah tumbuh menjadi kota zikir yang dihiasi dengan dakwah dan kajian keilmuan. Sejak kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin, Banda Aceh menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menjadikan pendopo wali kotanya sebagai tempat zikir bersama warga. Nilai-nilai rahmatan lil alamin ini juga ditunjukkan melalui toleransi tinggi terhadap keberagaman. Tidak pernah ditemukan sedikitpun gesekan antar umat beragama. Atas dasar ini pula, pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Banda Aceh sebagai kota terbaik dalam penanganan konflik. Sebagai pusat pendidikan di Provinsi Aceh, kualitas pendidikan di Banda Aceh didukung oleh fasilitas pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kualifikasi tenaga pengajar terus ditingkatkan melalui berbagai program inovatif. Persentase sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan telah melampaui target yang ditetapkan. Roda ekonomi Kota Banda Aceh ditopang oleh sektor jasa dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,49% dan pendapatan per kapita sebesar 65 juta rupiah. Banda Aceh terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh menurun dari 7,44% pada tahun 2017 menjadi 7,25% pada tahun 2018. Pada tahun 2017, inflasi di Kota Banda Aceh mencapai 4,86%. Tahun 2018 berhasil diturunkan menjadi 1,93%. Pemerintah kota juga berhasil menurunkan angka pengangguran. Tercatat tahun 2017, pengangguran terbuka di Banda Aceh sebesar 7,75%. Dan pada tahun 2018 berhasil ditekan menjadi 7,29%. Indeks pembangunan manusia di tahun 2018 berada di angka 84,37%, sehingga menempatkan kota Banda Aceh di peringkat tertinggi ketiga secara nasional. Untuk mendorong tumbuhnya ekonomi mikro, pemerintah kota telah mendirikan lembaga inovatif Mahirah Muamalah. Lembaga keuangan berprinsip syariah ini telah mampu memberikan bantuan modal pada usaha kecil dan secara efektif mampu mengurangi ketergantungan pelaku ekonomi lemah kepada rentenir dari 80% menjadi 30%. Alhamdulillah, saya Ibu Nursia Ustadz Baltoni Lampu telah menerima manfaat dari program dana bergulir untuk tujuan mengembangkan usaha kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada wali kota dan kecil di kampung kami untuk pinjaman modal usaha ini. Perhatian besar pemerintah kota dalam bidang olahraga di kota ini mampu menginspirasi generasi muda untuk berprestasi. Dan kini olahraga telah menjadi gaya hidup warga kota. Ini dapat dilihat dari ribuan warga yang secara antusias mengikuti setiap Car Free Day yang digelar di Kota Banda Aceh. Dalam pagelaran Car Free Day, warga melakukan berbagai aktivitas, mulai dari olahraga, unjuk bakat, atraksi seni budaya, dan merasakan ragam cita rasa kuliner. Yang tak kalah penting, kegiatan Car Free Day ini telah dapat menghidupkan perekonomian masyarakat karena banyaknya pengusaha UMKM dan home industri yang terlibat. Sejak awal kepemimpinannya, Aminullah Usman dan Zainal Arifin gencar mengundang para investor untuk berinvestasi di kota ini. Berbagai inovasi yang diluncurkan untuk memudahkan investasi telah berhasil mendatangkan para investor dalam dan luar negeri masuk ke Banda Aceh. Ini ditandai dengan mulai dibangunnya Trans Studio Mall sebagai wahana terbesar di Aceh dan pembangunan hotel-hotel berbintang. Banda Aceh.
Sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Provinsi Aceh, Banda Aceh menyulap setiap sudut kotanya menjadi objek wisata. Tiap penjuru kota menyuguhkan beragam pesona. Mulai dari cita rasa kuliner yang menggoda, aroma kopi yang harum semerbak, eksotisme deburan ombak pantai Ulelu, hingga keramataman warga kota yang tiada duanya. Pada tahun 2019, kota Banda Aceh telah dikunjungi oleh 503.992 wisatawan. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2018 yang dikunjungi oleh 393.400 wisatawan. Dan hari ini dapat kita lihat begitu cantik sekali. Seolah seperti Masjid Madinah lah yang saya telah pergi. Kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama bagi pemerintahan Aminullah Usman dan Zainal Arifin. Hingga kini, pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan paket persalinan bayi kepada 1.200 ibu melahirkan. Pencapaian indeks keluarga sehat pun begitu menggembirakan. Angka harapan hidup mencapai 71,10%. Indikator persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 94,38%. Untuk mempercepat laju reformasi birokrasi, beberapa inovasi telah dilahirkan dan berbagai prestasi pun didapatkan. Mulai diraihnya predikat UWTP 11 kali berturut-turut, inovasi pelayanan publik terbaik, dan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik, serta Wali Kota Banda Aceh pun dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pembinaan Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik. Sebagai kota yang rawan bencana, pemerintah kota telah menyusun strategi kota tangguh bencana dengan membangun fasilitas evakuasi seperti escape building dan jalur evakuasi, meningkatkan kualitas drainase, membangun rumah pompa, mengadakan simulasi bencana tsunami dan kebakaran secara berkala. Untuk menuju kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, tahun 2018 Banda Aceh telah menambah luas ruang terbuka hijau dari 13,23% menjadi 14,31%. Dalam transportasi publik, Kota Banda Aceh telah dilayani oleh sistem Transkutaraja yang saat ini telah menjangkau 35% area kota. Untuk menambah estetika kota, upaya relokasi pemukiman kumuh telah dilakukan di antaranya di kawasan Stui dan Sungai Kurung Daroy sehingga semakin memperindah kota. Dengan 91,51% jumlah rumah bersanitasi dan layak huni, 87,94% realisasi panjang jalan, 94,27% skor pola pangan harapan, dan kini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh telah mengaliri 93% air bersih ke rumah warga untuk kebutuhan masyarakat yang dinyatakan sehat oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Ini semua kian menumbuhkan Banda Aceh sebagai kota layak huni. Dalam komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah Kota Banda Aceh dalam 2 tahun terakhir terus melahirkan inovasi seperti memperkuat 20 organisasi Balai Inong di 9 kecamatan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Pramusrena, dan telah menetapkan 16 kampung layak anak hingga tahun 2019. Di bawah kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin, dalam 2 tahun terakhir, Kota Banda Aceh mampu memacu pembangunan dan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang. Kota ini terus menata diri demi terwujudnya Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Haji Aminullah Usman, SE AKMM, Wali Kota Banda Aceh.
Kami mengundang para wisatawan domestik dan mancanegara untuk berwisata di kota Banda Aceh. Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh, kaya beragam pesona objek wisata, wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner dengan 3 rasa, enak, enak sekali dan enak sekali, wisata bahari dan wisata pantai. Kami juga mengundang para investor untuk berinvestasi di Banda Aceh. Dengan perkembangan Banda Aceh yang cukup pesat, dipastikan memiliki prospek yang sangat cerah untuk berinvestasi, dan kami siap memberikan kemudahan dalam perizinan. Banda Aceh, kota gemilang, kebanggaan Indonesia, kota wisata, budaya beragam, enak kulinernya, ramah warganya. Jalan-jalan ke tepi kali, jangan lupa petik delima. Ayo ke Banda Aceh, kita ngopi. Kopi paling enak di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh gemilang dalam bingkai karya. Gemilang, 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 yes!